Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, linguistik dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda. Diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Di dalam bahasa-bahasa Roman, yaitu bahasa-bahasa yang berawal dari bahasa Latin, terdapat kata yang serupa atau mirip dengan kata Latin lingua itu. Antara lain, lingua dalam bahasa Italia, lingue dalam bahasa Spanyol, langue dan langage dalam bahasa Prancis. Bahasa Inggris yang memungutnya dari langue Prancis menggunakan bentuk langue. Tidak diketahui apakah kata bahasa Arab Lokhoton masih berkaitan dengan deretan kata-kata di atas. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau pakar linguistik disebut linguis. Namun, perlu diperhatikan dalam bahasa Inggris, kata linguis mempunyai dua buah pengertian. Selain berarti ahli linguistik, juga berarti orang yang fasih dalam beberapa bahasa. Selain itu, perlu pula dicamkan seorang yang fasih dalam menggunakan beberapa bahasa belum tentu adalah pakar bahasa. Dan seorang pakar bahasa belum tentu fasih dalam beberapa bahasa. Meskipun tentunya adalah wajar kalau seorang pakar bahasa menguasai dengan baik beberapa bahasa, minimal sebuah bahasa lain di sampingnya bahasa ibunya. Pada bab pertama sudah disebutkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai kajian. Atau lebih tepat seperti dikatakan Martinet, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Benarkah linguistik adalah sebuah ilmu? Sebuah telaah ilmiah? Kalau ya, apa buktinya? Dan linguistik itu termasuk apa? Dalam bab ini akan dibicarakan keilmiahan linguistik tersebut dengan segala persoalan yang berkaitan dengan label ilmiah untuk memahami cara kerja ilmu di dalam operasionalnya. Sebelum membicarakan keilmiahan linguistik, ada baiknya dibicarakan dua tahap-tahapnya. Tahap-tahap perkembangan linguistik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tahap spekulasi, yang kedua tahap observasi dan klasifikasi, dan tahap yang ketiga yaitu tahap perumusan teori. Penamaan subdisiplin linguistik umum tentunya berdasarkan suatu kriteria atau dasar tertentu. Dalam buku ini kita akan mencoba mengelompokkan nama-nama subdisiplin linguistik itu. Yang pertama yaitu objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Yang kedua yaitu objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Yang ketiga, objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor dari luar bahasa. Yang keempat, tujuan pengajiannya apakah untuk keperluan teori belaka atau untuk teori terapan, dan yang terakhir yaitu teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakainya. Di masyarakat, dalam sosiolinguistik ini antara lain dibicarakan pemakai dan pemakai bahasa, tempat pemakai bahasa, tata tingkat bahasa, pembagian akibat adanya kontak dua buah bahasa atau lebih, dan seragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Sosiolinguistik ini merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik, psikologistik, dan subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia, termasuk bagaimana kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh.
Antropolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan budaya dan pranata budaya manusia. Bisa juga dikaitkan dengan penggunaan cara-cara linguistik dalam penyelidikan antropologi budaya. Antropolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara antropologi dan linguistik. Stilistika adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra. Jadi, stilistika adalah ilmu interdisipliner antara linguistik dan ilmu sastra. Filologi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa. Bagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Bahan atau teks yang dikaji biasanya adalah naskah kuno atau naskah klasik yang dimiliki suatu bangsa. Filologi merupakan ilmu interdisipliner antar linguistik, sejarah, dan kebudayaan. Filsafat bahasa merupakan subdisiplin linguistik yang mempelajari kodrat, hakiki, dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoritis. Linguistik dalam filsafat bahasa ini terlibat ilmu linguistik dan ilmu filsafat. Dialektologi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam suatu wilayah. Dialektologi ini merupakan ilmu interdisipliner antara linguistik dan geografi. Analisis linguistik. Bapak linguistik modern Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Générale terbit pertama kali pada tahun 1916 dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terbit pada tahun 1988. Membedakan adanya dua jenis hubungan atau relasi yang terdapat antara satuan-satuan bahasa, yaitu relasi sintakmatik dan relasi asosiatif. Relasi sintakmatik adalah hubungan yang terdapat antara suatu bahasa dalam kalimat yang konkret tertentu. Sedangkan relasi asosiatif adalah hubungan yang terdapat dalam kalimat bahasa, namun tidak tampak dalam susunan kalimatnya. Hubungan asosiatif ini baru tampak bila suatu kalimat dibandingkan dengan kalimat lainnya. Misalnya dalam kalimat "dia mengikuti ibunya", terdapat 15 font yang berkaitan dengan cara tertentu. Ada 3 buah kata dengan hubungannya yang tertentu pula, dan ada 3 fungsi sintaktis, yaitu subjek, predikat, dan objek yang mempunyai hubungan yang tertentu pula. Hubungan-hubungan yang terjadi di antara satuan-satuan bahasa itu, baik antara phoneme yang satu dengan yang lain, maupun antara kata yang satu dengan kata yang lain, disebut sintakmatis. Jadi, hubungan sintakmatis ini bersifat linear atau horizontal antara satu dengan yang lainnya, yang berada di kiri dan kanannya. Louis Jeffrey, seorang linguis dan mengambil alih konsep de Saussure itu, tetapi dengan sedikit perubahan. Beliau mengganti istilah asosiatif dengan istilah paradigmatik, serta memberinya pengertian yang lebih luas. Hubungan paradigmatik tidak hanya berlaku pada tataran morfologi saja, tetapi juga berlaku untuk semua tataran bahasa. Misalnya, kalau kalimat "dia mengikuti ibunya" kita bandingkan dengan kalimat "dia mengikat anjingnya", maka hubungan antar mengikuti dan mengikat dan hubungan antara ibunya dan anjingnya adalah bersifat paradigmatik. Begitu juga antara ikut dan ikat dalam tataran fonologi. Ford, seorang linguis Inggris, menyebut hubungan yang bersifat sintakmatik itu dengan istilah struktur
dan hubungan paradigmatik itu dengan istilah sistem. Menurut Verhaar, istilah struktur dan sistem ini lebih tepat untuk digunakan. Mengapa? Karena istilah tersebut dapat digunakan atau diterapkan pada semua tataran bahasa, yaitu tataran fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga pada tataran leksikon. Dengan demikian, bila dikatakan bahwa struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat atau konstitusi kalimat secara linear. Kalau kita ambil lagi contoh kalimat di atas, dia mengikuti ibunya, maka kalimat itu dapat dianalisis atau disegmentasikan atas bagian-bagian tertentu secara fonemis, secara morfemis, maupun secara sintaksis. Konstitu atau bagian-bagian kalimat itu dapat dibandingkan atau diasosiasikan dengan bentuk bahasa yang lain. Satu fonem dengan fonem yang lain, satu morfon dengan morfon yang lain, atau satu kata dengan kata yang lain. Sistem pada dasarnya menyangkut masalah distribusi. Barangkali perlu dijelaskan apa dulu itu distribusi. Distribusi yang merupakan istilah utama dalam analisis bahasa menurut model strukturalis Leonardo, tokoh linguistik Amerika Serikat, dengan bukunya Language, terbit tahun 1933, adalah menyangkut masalah tidak dapatnya pengantian suatu konsisten tertentu dalam kalimat tertentu dengan konstitusi lainnya. Analisis bawahan langsung. Analisis bawahan langsung sering disebut juga analisis unsur langsung atau analisis bawahan terdekat. Adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstitu-konstitu yang membangun suatu bahasa antar suatu kata, suatu frase, klausa, maupun suatu kalimat. Setiap satuan bahasa secara a priori diasumsikan terdiri dari dua buah konstitusi yang langsung membangun suatu satuan itu. Misalnya satuan bahasa yang berupa kata dimakan, unsur langsungnya adalah di dan makan. Satuan kereta api, unsur langsungnya adalah kereta dan api. Bagian kedua suatu bahasa itu. Manfaat linguistik. Setiap ilmu, berapapun teoritisnya, tentu mempunyai manfaat praktis sebagai kehidupan manusia. Begitu juga dengan linguistik. Kita bisa bertanya, manfaat apakah yang diberikan linguistik kepada kita? Tidak mungkin kita dapat memahami karya sastra dengan baik tanpa mempunyai pengetahuan mengenai hakikat dan struktur bahasa dengan baik. Apalagi kalau diingat bahwa karya sastra menggunakan ragam bahasa khusus yang tidak sama dengan bahasa umum. Bagi linguistik sendiri, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan membantu dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Bagi peneliti, kritikus, dan peminat sastra, linguistik akan membantunya dalam memahami karya sastra dengan lebih baik, sebab bahasa yang digunakan menjadi objek penelitian linguistik itu merupakan wadah kelahiran karya sastra.